IKN itu tidak ada masalah. Yang masalah yang jadi pimpinannya. Nggak ada yang overlap semua, itu menyangkut leadership aja. Ya menyangkut leadership aja, ya kita kan nggak bisa bicara aib orang lah. IKN itu tidak ada masalah. Yang masalah yang jadi pimpinannya. Jadi kalau orang melihat tidak ada investasi pembangunan semua jalan. Ya ada yang lambat sana sini ya biasalah itu. Tidak ada isu. Dan memang banyak masalah yang lalu yang kita tuntaskan sekarang ini. Dan overall menurut saya tidak ada isu mengenai ibu kota. Apalagi sekarang pelaksana tugasnya Pak Menteri PUPR, beliau sangat cepat. Kami membantu, Seto dengan tim membantu tadi pembebasan tanah yang 2.000 hektar lebih kurang bermasalah. Tapi saya kira dengan Bank Tanah kita juga kerjasamakan dan saya melihat ya overall itu akan bisa terselesaikan. Karena semua saya lihat kerja secara terpadu. Ya sebenarnya menurut saya IKN itu kalau menurut saya itu semua undang-undang yang dibutuhkan untuk menjadi satu organisasi kuat itu dia punya. Kasarnya dia bikin keputusan apa jalan gitu, nggak ada gitu. Tapi nggak overlap tuh IKN dengan Kementerian PUPR. Nggak ada yang overlap semua. Itu menyangkut leadership aja. Gitu. Ya menyangkut leadership aja. Ya kita kan nggak bisa bicara aib orang lah. Jadi ada dua hal ya. AHY Agus Yudhoyono baru jadi Menteri ATR, dia ke sana. Dari sana kemudian dia mengumumkan dan lapor ke Presiden bahwa ada lebih dari 2.000 hektar lahan IKN bermasalah. Pertanyaan menurutku adalah, lah kok baru ketahuan sekarang? Perasaan Presiden sering benar ke sana, itu satu. Yang kedua, 2023 Pak Menko itu ditunjuk menjadi Ketua Tim Percepatan Investasi untuk IKN. Benar nggak? Benar. Tapi kan nggak ada investor asing nggak masuk. What happened? Masuk. Cocok juga jadi jaksa agung di Indonesia. Sebenarnya kan enak buka aib orang lah, sudah ada lewat. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang menurut saya harusnya jauh lebih cepat penyelesaian di sana. Ya tapi nggak bisa membuat keputusan ya nggak jalan barang itu. Jadi ya sederhananya itulah. Nanti di belakang layar kita cerita lebih banyak. Tapi saya Seto itu yang pelaksana mengenai pembebasan tanah di sana memang ya nggak jalan aja. Tanggung jawab siapa? Ya tanggung jawab ketua IKN lah. Bukannya Kementerian LHK ngasih lahan itu gitu aja tapi ternyata bermasalah. Enggak, kalau masalah itu di mana sih? Uni nggak ada masalah, makan pun nggak ada, kita ada masalah. Ya kan makan karena sendoknya nggak pas kan masalah. Ya tapi makanan sudah ada, ya lu makan, lu campur dong yang benar. Ya itulah tugas kau sebagai pemimpin. Ya harus berani dong ambil risikonya. Mau makan tuh kok tergigit sedikit sini, ya cabe, ada bobby trap itu cabenya di situ, ya kamu bisa pisahin. Ya, tapi lu udah punya kewenangan semua. Ya lakuin dong, saya kesel aja liatnya itu. Jadi. Lalu soal IKN Pak Luhut, ini kan sudah ada kepala baru, ini apakah akan ada strategi atau penurunan target Pak supaya Tidak ada, sekarang yang apa yang dilakukan dengan Pak Basuki jadi PLT kan sudah bagus. Kan masalahnya di situ sudah kita mampu identifikasi semua kok. Nggak ada yang masalah terlalu serius sekarang. Pak Luhut, tapi sebaiknya Pak Basuki nanti akan tetap jadi pengganti untuk Pak Basuki tetap jadi kepala IKN-nya apa nanti? Dia PLT aja sambil nanti cari yang. Berarti lebih baik gimana Pak kriteria waktunya periode Pak Jokowi atau nanti setelah Pak Prabowo aja yang pilih Ya, kepala DPD? Tahu tanya dua presiden Pak, itu aja. kepala otorita IKN yang Bapak bilang tidak becus ataupun tidak bisa mengambil keputusan Pak terkait permasalahan lahan Pak, itu kelanjutannya seperti apa Pak? Kan? Bahwa tugas PLT ini sama seperti dengan tugas
kepala dan wakil kepala definitif sampai terbentuknya, sampai ditunjuknya lagi kepala dan wakil kepala definitif sesuai dengan perundang-undangan. Fokusnya, tugasnya adalah mempercepat pelaksanaan program. Kita yakin bahwa otoritas sudah membuat program-program dalam pembangunan IKN ini. Kami berdua ditugasi untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut yang sesuai dengan urban design, sesuai dengan hasil sayembara yang lalu, urban design untuk pengembangan atau pembangunan IKN ini dengan konsep negara Nusa Rimba. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai wakil kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala IKN ini.